sering saya sampaikan bahwa kecanduan narkoba itu bukan hanya orang yang kecanduan menggunakan narkoba, tetapi juga bandarnya, pengedarnya pun merasa banyak untung, ketagihan juga. Ya, kecanduan dapat uangnya gitu Iya. ya. Petugasnya pun karena sering mendapat uang dari situ, ketagihan juga, udah dapat duit ya sudah. Di situ. Dan juga jangan salah. Ya betul atau tidak mungkin nanti kita tanya psikolog lah. Iming-iming kemewahan, iming-iming uang banyak, hidup hedon itu mengalahkan rasa malu, mengalahkan dan moralnya, harga diri. Ya, lakukan itu. Itu uniknya narkotika. Memang kejahatan narkotika ini adalah menurut saya kejahatan yang unik. Contohnya begini, kalau kita membeli satu barang, itu kan biasanya barangnya baru kita lihat, baru kita bayar kan begitu. Iya, pasti tahu Narkotika nggak bayar dulu lo, mau jelek mau nggak barangnya, bayar dulu, baru lu barangnya dapat. Sampai gitu ya, berarti luar biasa nih. Udah tahu itu hukumannya berat, tapi masih cari-cari. Hukuman mati loh. Kan orang tahu semua. Narkoba di Indonesia hukumannya mati. Tapi kan pelaksanaannya nggak banyak hukuman mati juga, Bang. Ya, ancamannya hukuman Kalau mati. di Singapura, di Malaysia mah langsung gitu. Udah kita nggak usah bandingkan dulu ini di dengan Indonesia yang kan lain. nggak. Tahu orang hukumannya berat. Kan? Tapi tetap mau saja ya. Itu yang saya bilang uniknya tadi itu. Uangnya dulu baru barang. Udah tahu itu berat, ancamannya mengerikan, tetap aja dicari. Masih melakukan. Nah, kemanapun kalau mereka butuh, dia pergi ke sana untuk cari, untuk mendapatkan, untuk bisa dikonsumsi. Bahkan mereka rela untuk mencuri, merampok. Itu karena sudah kecanduan banget itu ya. Itulah narkoba itu ya. Kalau nggak konsumsi mereka udah sepertinya nanti nggak bisa kontrol diri. Maaf kalau saya bilang dulu ada pengalaman kita menangkap seorang perempuan, anak gadis, maaf ini, karena dia ketagihan, sakau, tahu sakau? Iya, sampai gitu ya. Sakau itu mereka itu makai narkoba ya. Biasanya tahan 5 jam dia fly, cantik indah. Nah setelah itu nanti dia mulai drop, ya drop. Itu bahasa medisnya biasanya disebut gejala putus obat. Katanya itu badannya sakit semua, itu tulangnya seperti dibetok, kulitnya seperti ditarik-tarik. Salah satu untuk mengatasinya itu pakai lagi gitu ya. Dikonsumsi lagi. Nah, itu yang disebut dengan sakau. Ada yang teriak-teriak. Nah, ketika sakau ini dia nggak punya uang, nggak punya obat, gimana? Apa yang dilakukan? Menjual tubuhnya. Bisa betul jadi jualan lagi. Menjual tubuhnya. Jual tubuhnya, barter. ya perempuan. Sorry ini untuk anak-anakku, ibu-ibu, ini terjadi, untuk kita waspadai bersama. Itu uniknya. Atau mungkin dia diiming-iming jadi pengedar juga barangkali, supaya dapat uang bisa beli lagi barangkali. Ada begitu. Memang dia gunakan. Ada yang dikasih gratis dulu. Oh, untuk jebak supaya dia menjadi kecanduan ya. Kalau dia sudah kecanduan, tinggal nanti kan dikendalikan. Kamu antar ke sana, kamu bayar ke sini. Dapat uang bisa pakai. Gitu. Kemarin kejadian DWP itu Bang kayaknya ada kasarnya juga, sampai katanya uang itu bukan pakai uang cash, malah ditransfer juga diterima itu. Nah, itu bukannya kelewatan banget tuh. Itu tambah-tambah bodohnya kan begitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, mungkin tidak pernah dibekali. Atau mungkin sudah seperti sangat lazim gitu barangkali. Jadi mereka makan udah lupa gitu resikonya.
Kan tadi saya sudah sampaikan, uang harta itu mengalahkan rasa takut, rasa malu, dan harga diri. Itulah narkoba, apalagi dia sudah menggunakan. Logikanya tidak jalan. Perlu nggak aparat kita ini, petugas polisi ini, malah itu yang harus diperiksa barangkali? Harus. Ada oknum-oknum tertentu yang katanya malah sendiri Harus. mengkonsumsi. Harus. Itu yang saya bilang tadi. Kebijaksanaan kita bagaimana? Tapi kan Pelaksananya ya, memang. dan kita mungkin belum sampai ke sana. Kalau itu nanti sudah selesai kita nutup ini. Tapi kalau menurut Abang itu harus ya, wajib ya? Harus. Berarti tergantung pimpinan juga ini, kebijakan pimpinan. Iya, kalau kita bicara kebijaksanaan, itu yang saya bilang tadi, ini kan sudah mulai tutup nanti. Oh iya, itu yang terakhir. Tapi oke, tadi di belakang. Gini, mengenai tadi ada yang dipecat, ada yang diberhentikan, mungkin ada yang diturunkan pangkat juga. Pidana. Apa itu menyelesaikan masalah? Belum secara komprehensif. Menurut Abang apa lagi yang harusnya dilakukan? Ya, itu yang dicari. Apa yang harus kita lakukan? Kebijaksanaan apa yang harus kita buat? Supaya ini jangan ada korban terus. Korbannya bukan hanya pecandu-pecandu tadi. Polisinya juga korban. Korban. Karirnya terus kalau habis, sudah pecat, sudah senang, selesai. Ketawa-ketawa pimpinannya. Mereka yang punya masa depan yang tadi luar biasa, yang menjadi harapan dari keluarganya. Kalau kita berpikir dan berbicara masalah hak asasi manusia, bagaimana dengan keluarga mereka, anak istri mereka? Betul. Bebannya itu. Saya bukan tidak setuju dengan pemecatan, dengan hukuman tadi itu. Tapi kita harus introspeksi, apakah memang sudah cukup kita berikan ilmu, bekal, membentengi mereka. Kalau itu sudah mereka terus, oknum-oknumnya terus, jangankan dipecat, penggal kepalanya pun nggak ada masalah. Tapi kalau sementara pimpinannya nyari pangkat, nyari jabatan, anak-anaknya diberikan keleleran, tidak pernah dilihat, kemudian dipidana, dipecat, dihukum, siapa yang salah? Sorry, ini untuk adik-adik saya, junior saya, teman-teman saya di kepolisian. Bukan saya mau ngeritik dan menyalahkan Anda, tidak. Tapi narkoba ini sudah lama sekali saya bilang, ini harus dibangun sistem yang betul. Jangan terjadi korban dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Kan pidana, dihukum, dipecat. Orang tuanya, apalagi masyarakat kita yang di bawah. Kan kemarin juga sebelumnya ada kasus Kapolda, mantan Kapolda yang jual narkoba. Ya, saya tidak lagi bicara masalah itu. Tapi inilah, sampai kapan kita begini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, itu tadi masalah kebijaksanaan tadi. Menurut Abang apa yang lebih tepat? Mungkin Abang punya ide barangkali? Ini momentum yang paling tepat. Bukan karena ada peristiwa ini. Pemerintahan Prabowo sudah ada yang namanya Astacita. Betul. Saya melihat di poin 7 itu khusus loh untuk narkoba. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. Begitu banyaknya permasalahan di negara ini, narkoba dimasukkan. Berarti hal penting. Perhatian khusus dan sangat penting. Ini harus cepat ditindaklanjuti. Harus bergerak, jangan ahu-ahu, ya sudah selesai pecat, berhentikan lah. Terus besok ada lagi. Terus tanggung jawab moral pemimpinnya gimana ya? Pimpinan di kepolisian harusnya kan menurut Abang gimana? Makanya saya bilang tadi harus dibangun sistem. Apa yang salah ini? Mengapa ini perwira muda ini seperti ini? Apakah ketika menempatkan dia di jabatan itu kurang akses, tidak dilihat kecenderungannya, melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan? Apakah mereka ini sudah punya ilmu pengetahuan yang cukup, pengalaman yang memadai, dan informasi-informasi dari dunia global yang sampai kepada mereka, sehingga mereka mengerti bagaimana harus bertindak? Dan kalau perlu, lakukan tindakan yang lebih radikal. Maksudnya gimana? Lebih spesifiknya, Bang? Nah, ini kan kejahatan serius atau
kejahatan yang luar biasa. Ya lakukan juga tindakan yang extraordinary. Jangan yang biasa-biasa aja. Ini terhadap petugasnya, maksudnya kepolisiannya? Sama, saya atau bilang pengguna tadi. pengedarnya ya? Sama. Kalau pengedarnya kan sudah ada undang-undang. Iya, makanya. Kalau pengguna kan sudah ada. Iya, harusnya rehab ya. Direhab. Petugasnya, bagaimana kita memagari mereka? Ya, salah satunya tadi, cek urinnya. Kalau perlu tiap minggu, tiap bulan. Masa nggak bisa sih? Lebih lagi, yang mau masuk narkoba, atau setiap saat cek pakai lie detector. Radikal kan? Yeah. Jangan sampai lu bohong-bohong. Baru jelas. Jadi tidak ada kebohongan. Kalau hukumnya sudah cukup keras, hukuman mati. Ini berarti harus dari pimpinan langsung ini, Kapolri. Namanya kan kebijaksanaan. Kebijaksanaannya mulai, tadi kan sudah saya bilang, sudah dimulai oleh Pak Presiden. Sudah perintahkan harusnya tingkat. Lalu apa ini? Kok ada kejadian terus begini? Mana yang harus kita benahi? Atau jangan-jangan cuek aja tadi saya bilang tadi, ya bodoh lu. Itu kan urusan gue sendiri. Nah kalau begitu, cukup sampai tadi itu, oh udah ditindak, oh udah dihukum, oh udah dipecat, selesai kah? Kalau di luar negeri malah mungkin pimpinannya udah langsung mundurkan diri itu biasanya. Ya itu kan budaya kita beda. Ya, beda. Tapi ya itu yang ingin saya sampaikan tadi. Permasalahan narkotika ini mungkin tidak selesai 50-100 tahun yang akan, sampai 100 tahun yang akan datang. Karena situasi global itu memang begitu. Tapi kita nggak usah bicara di dunia global, di negara lain. Nah, sekarang ini kalau saya lihat dari hasil survei, itu tetap ada kenaikan. Penggunanya, pengedarannya. Penggunanya. Nah, untuk apa kita nangkep, mengungkap besar-besar? Iya, iya. Betul, supaya kelihatannya sampai hebat tontonan saja. juga itu yang ditangkap dulu, kalau atau abang nangkap ya, kalau ton juga saya sudah sering bilang, kalau kita nangkap begitu besar, saya nggak begitu happy sebenarnya. Ini berarti masih jangan-jangan yang abang tangkap misalnya dulu 1 ton, yang masih beredar itu tontonan juga kali. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Berapa yang bisa kita tangkap? Iya. Wah, ini memang sangat urgent dan darurat nih seharusnya pemberantasan narkoba ini. Nah, permasalahannya sebenarnya, kenapa ini banyak? Karena masih tinggi demand-nya. Masih banyak yang menggunakan tadi, kemanapun dicari. Barang sebagus apapun, semurah apapun, kalau tidak orang mau beli, nggak ada yang jual. Berhenti kan? Nah, ini salah satu. Nah, dan kita sudah bisa identifikasi kok. Kalau kita sekarang bekerja, nangkap, mengungkap, memenjarakan, kalau masih masuk terus gimana?